Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini dengan izin Allah Ta'ala, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran tajwid pada kelas 7 ini. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, dan untuk selalu bersyukur ya atas segala nikmat yang diberikan kepada Allah, dan untuk selalu bersabar dari musibah yang mungkin sedang menimpa kita. Nah, barakallahu fikum. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran tajwid, yang mana yang pelajaran pertama yaitu tentang ilmu tajwid. Kemarin sudah disampaikan ya tentang pengertian apa itu tajwid secara bahasa dan istilah, dan hukumnya, hukum belajar ilmu tajwid ya. Hukumnya itu adalah fardu kifayah, tetapi kalau membaca Al-Quran dengan tajwidnya adalah fardu atau kewajiban. Pada pembahasan yang kedua, nanti kita akan membahas tentang al-lahan atau kesalahan dalam membaca Al-Quran. Nah, barakallahu fikum. Kita langsung ke bab atau pelajaran yang kedua, yaitu tentang al-lahan. Nah, pada pelajaran ini kita akan menyebutkan tentang makna al-lahan, pembagiannya, dan contoh-contohnya ya. Makna, pembagian, dan contoh-contoh dari al-lahan ini atau kesalahan dalam membaca Al-Quran. Baik, yang pertama, al-lahan artinya adalah salah atau menyimpang dari yang benar dalam membaca Al-Quran. Ini al-lahan ya, artinya adalah salah atau menyimpang dari dari membaca yang benar dalam Al-Quran. Al-lahan secara gampang itu adalah kesalahan. Nah, al-lahan ini nanti ada dua jenis. Yang pertama adalah al-lahnul al-jali, lahnul jali, atau kesalahan yang jelas. Jali itu artinya jelas, nampak ya. Adalah kesalahan yang terdapat pada lafaz ya, pada lafal yang sangat nampak sehingga merubah makna dan bacaan. Lahnul jali ini adalah merubah makna ya dan bacaan. Sebab disebut al-lahnul jali karena diketahui sangat jelas bagi ahli qiraah dan juga yang lainnya. Kita orang awam mungkin juga bisa mengetahuinya karena sangat jelas kesalahannya. Nanti akan diberikan contoh-contohnya. Nah, kemudian yang kedua adalah al-lahnul khafi. Al-lahnul khafi adalah kesalahan yang terjadi pada lafal dari sisi bacaan yang tidak merubah makna. Ya, jadi bedanya kalau lahnul jali itu bisa merubah makna, kalau lahnul khafi ini tidak merubah makna. Ya, khafi artinya tersembunyi. Ya. Atau kalau lebih pendekatan juga, lakhwi adalah kesalahan kecil, lahnul jali adalah kesalahan besar, gitu ya. Nah, disebut khafi karena yang mengetahuinya khusus para ulama ahli tajwid saja. Kebanyakan yang mengetahui adalah para ulama yang sudah ahli ya di bidang tajwid. Kita mungkin orang awam agak susah untuk bisa mengetahuinya. Nah, di antara bentuk-bentuk lahnul khafi ya, ada beberapa bentuk. Yang pertama, tidak memberikan hak huruf ya, yaitu dengan tidak melafalkan sesuai tajwidnya. Ya, kita sudah belajar tentang makharijul huruf ya. Jadi barang siapa yang mungkin tidak bisa mengucapkan huruf sesuai dengan hak-haknya, sesuai dengan makhraj dan juga sifatnya, maka ini termasuk kesalahan khafi jika dia sudah berusaha. Kemudian mengurangi kadar bacaan mad dan hunnah atau menyepelekannya. Ya, kadar bacaan hunnah, bacaan panjang, dan bacaan hunnah itu bacaan yang keluar dari dengung ya, dari rongga hidung. Kemudian mengucapkan huruf dengan tidak membedakan mana bacaan tipis dan mana bacaan yang tebal. Jadi di dalam huruf hijaiyah nanti ada pembagian huruf-huruf tebal dan huruf-huruf tipis ya, nanti ada di kelas 9 pelajarannya. Nah, atau juga di kelas 8 juga nanti ada sifat tarkik dan taukhim. Nah, barakallahu fikum. Baik, sekarang kita ke contoh-contohnya agar lebih jelas. Nah, jadi lahnul jali ini hukumnya haram. Nah, ulama telah sepakat tentang keharamannya dan pelakunya adalah berdosa. Jika dia dengan sengaja ya sudah tahu. Nah, ini contoh-contohnya. Yang pertama adalah merubah huruf. Ya, seperti membaca huruf to dibaca ta. Ya, huruf sya dibaca sa, dan yang lainnya. Ini contohnya ya, misalnya seharusnya di kata al-mustaqim itu menggunakan, perhatikan di sini
Ini kan menggunakan al-mustaqim, menggunakan sin ya, tetapi dibaca al-mustaqim ya, dirubah menjadi ruso. Nah, ini termasuk kesalahan yang jali karena apa? Karena merubah huruf. Nah, ini bisa merubah makna. Nah, kemudian yang kedua, merubah harokat ya, seperti mengganti fathah dengan domah atau yang lainnya. Merubah harokat ya. Ini juga bisa merubah makna karena beda nanti dari susunan kalimat, susunan kata ya. Nah, seharusnya dibaca kultu tapi dibaca kulti misalnya. Ya. Ini merubah harokat. Kesalahan jali yang ketiga adalah menambah atau mengurangi huruf. Menambah atau mengurangi huruf. Ya. Ini tidak boleh ya. Misalnya seharusnya ya dibaca mangkana, maka dibaca ma, ma-nya panjang di situ ya. Ya. Makana. Maka ini adalah menambah huruf ya, maka bisa merusak bacaan. Kemudian menghilangkan tasydid. Menghilangkan tasydid ya. Misalnya seharusnya dibaca arrafa tapi dibaca arafa. Nah, ini termasuk kesalahan jali. Misalnya sering dibaca adalah di surat Al-Fatihah misalnya iyyaka na'budu wa iya itu ada tasydidnya di ria-nya. Ya, maka ditekan dulu ya iyyaka, tidak boleh dibaca iyyaka. Nah, ini berarti menghilangkan tasydid dan itu termasuk kesalahan jali. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menambah tasydid. Tadi mengurangi, sekarang menambahkan tasydid. Ini juga tidak boleh. Misalnya bacanya harusnya fariha, maka dibaca farriha. Nah, ini berarti menambahkan tasydid. Maka hukumnya haram, tidak boleh. Nah, kemudian menghilangkan bacaan panjang, menghilangkan bacaan panjang ya. Seharusnya dibaca al-kitabu, dibaca al-kitabu. Nah, ini juga termasuk kesalahan yang jali. Nah, barakallahu fikum. Boleh dipahami ya. Ini contoh-contoh kesalahan jali. Jadi ada 1. Merubah huruf, 2. Merubah harokat, 3. Menambahkan huruf atau mengurangi huruf, menghilangkan atau menambahkan tasydid, kemudian menghilangkan bacaan mat atau bacaan panjang. Nah, barakallahu fikum. Ini dari kesalahan-kesalahan jali. Selanjutnya adalah kesalahan khafi. Contoh-contoh kesalahan khafi atau kesalahan yang kecil ya, kesalahan yang tersembunyi. Adalah kesalahan yang berkaitan dengan tidak sempurnanya pengucapan bacaan. Jadi tidak sempurna dalam pengucapan bacaan saja. Tidak sempurna dalam pengucapan dhammah. Seharusnya dibaca wanudu ya. Jadi dhammah u itu dengan cara memajukan dua bibir dengan sempurna ya. Ya. Tapi dibaca wanolo, jadi seperti ditebalkan gitu ya, diimalahkan. Nah, kemudian tidak sempurna dalam pengucapan kasroh ya. Kasroh itu asalnya adalah tipis ya. Nah, tipis sabilih, tapi dibaca sabileh ya, imalah ya, sabileh. Nah, ini termasuk kesalahan yang khafi. Kemudian tidak sempurna dalam pengucapan fathah ya. Seharusnya dibaca al-batilu, tetapi dibaca al-batilu ya, ditebalkan huruf. Nah, kemudian yang keempat, menambah qalqalah pada kata yang seharusnya tidak berqalqalah ya. Contohnya adalah fadlahu ya. Fadlahu. Nah, fadlahu harusnya dha ini bukan huruf qalqalah ya, tetapi dia diberi qalqalah ya. Fadlahu. Nah, ini termasuk kesalahan yang khafi, menambahkan qalqalah. Kemudian mengurangi bacaan hunnah. Jadi bacaan hunnah itu dibaca agak lebih lama ya, karena ada hunnah ya, sekitar 2 harokat. Nah, di bacaan hunnah ya, di hukum-hukum nun sukun dan tanwin, ataupun di hukum-hukum mim sukun atau di nun tasydid dan mim tasydid. Itu ada bacaan hunnahnya, maka ditahan ya. Wa may ya'mal, jadi tahan. Wa may ya'mal, tidak langsung may ya'mal, tapi ada hunnahnya di situ. Hunnahnya itulah ditahannya. Ya. Misalnya di bacaan tasydid ya, anna amma, dia dibaca anna amma. Itu kurang dalam
segi gunahnya. Kemudian yang keenam, terlalu memanjangkan bacaan. Nah, terlalu memanjangkan bacaan, ya. Misalnya bacaan mat itu harusnya 2 harokat, tapi lebih ya. Atau bacaan mat wajib, mat jaiz, mat lazim, ya itu kan sudah ada ketentuan-ketentuannya. Berapa jumlah panjang dari harokatnya. Nah, kemudian yang ketujuh adalah tidak membedakan antara bacaan tebal dan bacaan tipis, ya. Misalnya ada huruf tebal, itu ada huruf-huruf isti'la ya, misalnya ada kha, ya. Kha itu baca tebal, ya. So ini huruf tebal. Nah, maka tidak boleh dibaca tipis ya. Kha, ya, so, oke tebal, ya harusnya dibaca tebal. Nah, huruf-huruf tipis ya selain huruf-huruf isti'la, misalnya ada apa? Bata, saja, ya. Itu huruf-huruf yang tipis. Barakallahu fikum. Ini dari pembahasan tentang al-lahn ya. Ada dua tadi ya, lahnul khafi dan lahnul jali. Nah, kesalahan jali itu kesalahan yang nampak, kesalahan yang besar, yang hukumnya haram, bisa merubah makna. Dan lahnul khafi adalah kesalahan kecil atau yang tersembunyi, ya hukumnya hanya makruh ya. Tidak sampai haram, tidak merubah makna. Barakallahu fikum. Sampai di sini dulu di pelajaran yang kedua. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika nanti kurang jelas, bisa ditanyakan atau bisa diulang-ulang videonya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.